Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Alfariji Zulkarnain, mahasiswa D3 Politeknik Negeri Subang, program studi pemeliharaan mesin dengan nomor pokok mahasiswa 10207005. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SH, MH, MIP, MAP. Adapun resum buku tersebut yaitu sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Bab ini menjelaskan tentang orientasi dan pemikiran kita tentang pendidikan Pancasila, yang dimana terdapat berbagai landasan pendidikan Pancasila, yang diantaranya landasan historis, yuridis, sosiologis, filosofis, dan kultural. Rumusan dan tujuan Pancasila juga dibahas pada bab ini, yang dimana tujuan dari mempelajari Pancasila yang benar, yakni yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis, konstitusional, maupun secara objektif ilmiah. Kemudian bab 2, memahami sejarah lambang Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila sebagai sejarah dan lambang negara Indonesia, dan pemahamannya melalui putusan Mahkamah Konstitusi, yang mana dijelaskan bahwa begitu kuatnya Pancasila dalam jiwa bangsa menjadikan Pancasila terus berjaya sepanjang masa. Lambang Kesatuan Negara Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh ke kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian bab 3, memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Bab ini membahas pengertian filsafat dan Pancasila sebagai sistem filsafat, yang dijelaskan bahwa Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, yang berarti sebagai filsafat dasar negara yang memuat ajaran-ajaran atau prinsip-prinsip dasar saja, sedangkan ajaran-ajaran lain seperti sistem ekonomi, politik dapat didefiniasikan dari prinsip dasar tersebut. Dan konsep dasar Pancasila adalah pandangan tentang manusia yang mempunyai peran sentral dalam filsafat Pancasila, yang dimana manusia sebagai objek maupun subjek. Bab 4, memahami Pancasila sebagai sistem nilai etika dan norma. Bab ini menjelaskan tentang nilai etika, norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Dijelaskan bahwa pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada benda itu. Misalnya bunga itu indah, perbuatan itu susila, dan juga bahwa sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem filsafat, sehingga konsekuensinya kelima sila bukan terpisah-pisah dan memiliki makna sendiri-sendiri, melainkan memiliki esensi serta makna yang utuh. Bab 5, memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Pada bab 5 ini menjelaskan mengenai hakikat-hakikat nilai dan isi
untuk memperoleh kemerdekaan dan berlaku hak kemerdekaan ini adalah sejalan dengan tuntunan perekonomian dan perikeadilan. Yang terakhir, bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada bab 10 ini dijelaskan mengenai pengertian Pancasila dengan paradigma dan hal-hal lainnya yang bersangkutan, serta eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangun di era globalisasi, yang mana dijelaskan bahwa menurut Oxford English Dictionary adalah contoh atau pola. Akan tetapi di dalam komunitas ilmiah, paradigma dipahami sebagai sesuatu yang lebih konseptual, yang disignifikan meskipun bukan sesuatu yang lalu untuk diperdebatkan. Dibahas juga bahwa filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma membangun nasional mengandung sesuatu konsekuensi bahwa dalam segi aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Kesimpulan yaitu sebagai mahasiswa sekaligus warga negara Republik Indonesia, kita itu harus mengetahui bahwa Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan sekaligus penentu yang dinamis yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisi tersebut, Pancasila merupakan sumber jati diri kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting untuk dipelajari bagi semua kalangan untuk kepentingan berbangsa dan bernegara, yang mana telah dijelaskan pada buku ini. Sekian dan terima kasih.